Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Irwan Widiatmoko. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang aplikasi Seesaw, yaitu sebuah aplikasi yang membantu pengajar untuk memberikan tugas dan mengumpulkan tugas para siswanya atau para pesertanya, ya, atau menjadi portofolio. Nah, portofolio secara online. Nah, sebelum melanjutkan, bagi yang berminat untuk mendapatkan info-info lebih lanjut, silakan subscribe channel saya, channel Irwan Widiatmoko. Baik, langsung saja, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Langkah pertama, kita ketikkan di browser kita seesaw.me. Seesaw tulisannya sesaw.me, ya. Nanti otomatis akan menuju ke tampilan seperti pada layar. seesaw.me, ya, dituliskan pada browser. Tampilannya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar, tentu saja seperti biasa kita lakukan sign up free, ya, sign up free. Kita klik, ya. Kita klik. Setelah sign up free, kita klik, maka kita menuju tampilan seperti ini. Ada I am a teacher, I am a student, I am a family member, ya. Jadi ini nanti kita akan praktekkan. Yang sebelah kiri adalah untuk I am a teacher. Yang sebelah kanan saya praktekkan dengan handphone, dengan HP, ya, menjadi siswanya. Ya, siswanya menggunakan HP misalnya, ya. Oke, kali ini kita praktekkan sebelah kiri mendaftar sebagai seorang pengajar, ya. Baik dosen, guru, atau pelatih maupun pengawas, ya. Kita klik, ya. I am a teacher. Lalu tampilan selanjutnya adalah seperti ini, ya. Tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Nah, untuk cara cepat dalam mendaftar, kita tinggal tekan mendaftar dengan menggunakan account Google kita, ya. Tinggal klik yang tulisannya G di bawah sini, ya. Kita klik, ya. Untuk sementara kita besarkan tampilannya. Nah, ini masih dalam taraf mendaftar ke Gmail. Nah, ketika kita menekan G atau Google, maka kita akan diarahkan pada daftar akun Gmail yang kita miliki, ya. Tinggal kita memilih menggunakan akun Google yang mana, ya. Nah, agar baru, maka saya menggunakan akun Google yang belum pernah digunakan. Misalnya kita gunakan ini, mungkin belum pernah. Kita coba. Belum pernah mendaftar maksudnya. Sambil menunggu loading, teman-teman Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah yang ada pada video ini. Jadi mendaftar dengan menggunakan Google atau Gmail akan mempercepat kita dalam proses pendaftaran. Nah, kita langsung terdaftar sebagai, ya, ini di pojok kiri atas terlihat akun Irwan Moko terdaftar sebagai teacher, ya. Oke. Nah, nampaknya saya sudah pernah mendaftar.
Biar langkahnya sama, saya keluar dulu ya. Biar langkahnya sama, saya keluar lebih dahulu sambil belajar bagaimana keluar. Ada tekan gerigi seperti ini, kita sign out. Kita sign out terlebih dahulu. Nah, biar sama dengan langkah teman-teman yang baru, sekali lagi saya ulang ya. Saya klik I am a teacher. Lalu saya klik Google ya, akun Google saya. Saya memilih akun Google yang belum pernah mendaftar agar langkahnya sama dengan punya teman-teman Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar ya. Kita ini ya. Biasanya diminta sandi ya. Kita ketikkan lalu kita klik berikutnya. Nah, jika teman-teman semuanya diminta verifikasi ya silakan verifikasi sesuai keamanan masing-masing Gmail-nya. Setelah kita mendaftar menggunakan akun Google, biasanya kita diarahkan pada tampilan seperti ini. Kita diminta yang pertama membuat kelas kita. Misalnya kita kelas adalah kelas misalnya kelas 3C misalnya ya. Atau kelas ini ya, kelas daya ingat misalnya ya. Kalau saya kelasnya kelas daya ingat super ya, kelas daya ingat super. Ini ada dari TK sampai kelas 12, kita pilih other ya, karena nggak ada di situ. Lalu setelah kita pilih other, kita checklist di atas ya. Kita checklist di atas. Nah, langsung kita berada pada tampilan kelas kita ya. Nah, ini sebenarnya bisa diganti nih dengan profil kita. Ini bisa kita ganti namanya ya, nama kita. Tapi sementara kita tidak fokus ke situ terlebih dahulu. Kita fokus di sini. Kita sebagai seorang pengajar, maka kita akan memberikan tugas kepada siswanya, kepada pesertanya ya. Langkahnya adalah ya, kita klik ADD ya, kita klik ADD. Ini kelas daya ingat super. Lalu setelah kita klik ADD, kita klik assign activity ya. Assign activity. Nah, di sini kita sebagai pengajar, kita akan membuat aktivitas baru atau tugas baru. Gampangnya adalah tugas baru. Tinggal kita klik di sini, tugas barunya. Misalnya tugas pertama adalah, nih, tugas pertama adalah tentang otak manusia, ya. Tugasnya misalnya buat rangkuman tentang kedahsyatan otak manusia, ya, misalnya. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu bisa juga menambahkan suara di sini, ya, atau menambahkan multimedia, film atau gambar dan sebagainya, ya, untuk sebagai tugas kepada
siswanya. Kita lihat lagi. Oke, sementara kita tidak tambahkan suara terlebih dahulu. Kita tekan save ya. Setelah selesai, kita membuat tugas kepada peserta kita tekan save. Nah, tugas sudah tertulis di sini tentang otak manusia. Perintahnya adalah buat rangkuman tentang kedasaran otak manusia. Nah, langkah selanjutnya, jika kita punya kelas banyak, ya, jika kita punya kelas banyak, kita lakukan di sini nih, ya. Kita lakukan ini dulu, klik assign. Artinya, kita nanti kalau kelasnya banyak, kita bisa memilih tugas ini diberikan pada kelas mana aja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, misalnya ada banyak nih kelasnya ya. Oke, tinggal kita klik assign to satu kelas ya, karena yang dipilih satu dan kelas yang kita miliki baru satu. Oke. Nah, di sini tertulis nanti akan muncul seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan kode kepada siswa kita atau memberikan akses kepada peserta kita. Caranya adalah kita klik aja di sini ya, di kelas kita. Nah, ini kelas kita. Lalu kita menuju gambar apa ini? Gambar kayak obeng ya, gambar kayak obeng. Kita klik gambar kayak obeng. Nah, di sini kita klik student ya, siswa. Kita klik, kita akan memanggil siswa. Kita klik yes ya, kita klik yes. Nah, di sini kita mendapatkan kode ya, ASBMDCSG. Tinggal kita copy. Copy ya. Lalu di paste di WA group siswa kita. Itu langkah yang paling cepat ya. Oke, kita tulis aja dulu nih ya. Kita tulis di sini. Nah, kita tulis di Nah, setelah diberikan ke WA group, ya, setelah diberikan ke WA group, maka sekarang giliran untuk siswanya, ya, untuk mengerjakan atau mengikuti kelas yang sudah dibuat oleh gurunya atau pelatihnya. Oke, kita klik dulu di sini. Ini kita tutup aja ya. Kelasnya udah di-copy tadi, kode kelasnya maksudnya. Lalu, sebelum ke siswa, ya, sebelum ke siswa, saya akan mengajarkan satu lagi, bagaimana membuat tugas baru lagi ya. Oke ya. Ini tugas di kelas, ini namanya kelas daya ingat super. Tugasnya adalah merangkum otak manusia. Sekarang kita akan membuat tugas baru di kelas daya ingat super, kelas tugas yang kedua, ya, untuk biar teman-teman Bapak Ibu lebih paham. Begitu klik plus, lalu klik assign activity lagi. Ya, langkahnya selalu begitu. Klik assign activity, lalu create, ya. Create new activity. Nih kita klik. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya. Yang kedua adalah tentang metode cerita. Metode cerita misalnya. Tugasnya misalnya hafalkan 20 kata benda secara berurutan dan tulislah ceritanya.
Oke ya. Nah, kalau teman-teman mau nambahkan suara, silahkan tambahkan suara di sini dan tambahkan yang multimedia, silahkan ya. Lalu klik save ya. Kita klik save. Ini tugas kedua di kelas daya ingat super ya. Ingat, ini kelas daya ingat super, tugasnya ada 2. Nah, langkah selanjutnya biar teman-teman Bapak Ibu ingat, kita klik assign ya. Lalu memilih kelas mana ya, kelasnya baru 1. Setelah dipilih, klik gitu ya. Kita klik assign to 1 kelas. Kalau kelasnya banyak ya tinggal kita klik. Jadi berapa kelas yang... Nah, kita melihat ini ditutup juga nggak apa-apa. Kalau kita tutup juga nggak masalah. Cuman kita mau ke kelas daya ingat super lagi ya. Kita mau ke kelas daya ingat super lagi. Nah, ini kelas daya ingat super ya. Ini kan nyala ya, aktivitas. Aktivitasnya ada, tugasnya ada 2, metode cerita dan otak manusia. Jadi ini urutannya dari bawah dulu, otak manusia. Lalu tugas kedua, metode cerita. Nah, itu cara membuat tugas di sebuah kelas. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana membuat kelas baru. Ya, kelas baru. Ini namanya kelas daya ingat super. Sekarang kita akan membuat kelas namanya kelas membaca cepat misalnya ya. Kita klik di sini di account kita. Nah, di sini kan nama kelasnya itu di sini. Teman-teman semuanya ya. Kita create new class. Kita membuat kelas baru. Kita klik kelas barunya membaca cepat misalnya. Membaca cepat. Ada lagi. Ya, kita checklist lagi. Nah, berarti di sini kita sudah punya 2 kelas. 2 kelas. Cara melihatnya ada di sini, ya. Nah, ini kita di kelas membaca cepat. Kita melihatnya di sebelah kiri di account kita. Ada kelas daya ingat, ada kelas membaca cepat. Ini kalau diklik kita pindah di kelas daya ingat. Kalau kita klik lagi, kita pindah ke kelas membaca cepat. Kita lihat. Nah, kelas membaca cepat belum ada tugas. Kita buat. Masih ingat teman-teman? Kita klik activities ya. Atau langsung sini aja ya. Langsung klik plus assign activity ya. Plus lalu assign activity. Nah, kita create. Kita ulang-ulang ya, biar teman-teman semakin paham. Kita create new activity. Nah, tugas untuk kelas membaca cepat adalah, tugasnya adalah tes membaca. Tes kecepatan membaca. Kecepatan membaca ya. Sebenarnya ini tugas ini bisa kita letakkan pada kelas mana saja ya. Misalnya bacalah artikel tentang Thomas Alva Edison dan catatlah waktunya ya, waktunya. Nah, ini contoh aja ya. Oke, lalu kita tekan save ya, biar ingat teman-teman semuanya. Nah, sudah ada contoh 3 dalam membuat tugas. Saya kira teman-teman Bapak Ibu ingat. Lalu kita assign ya. Nah, ternyata tugas-tugas yang kita buat bisa kita pilih taruh di kelas mana saja. Misalnya yang pertama ada kelas 1, kelas 2A, kelas
2B, kelas 2C, tinggal kita pilih ya. Nah, ini misalnya kita taruh di kelas membaca cepat. Sebenarnya bisa 2, kelas ini juga bisa ya. Tapi kali ini kita pilih 1. Oke. Bentar ini tertutup di sini nih. Bentar ya. Oke. Lalu tentu saja selanjutnya kita assign to 1 kelas karena yang dipilih hanya 1 ya. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu, cara membuat tugas pada pengajar atau guru ya. Nah, di sini kita besarkan tampilannya. Di sini kelas membaca cepat. Tugasnya ada 1. Kalau pindah kelas tinggal klik di sini. Ya. Kelas Dayengat Super. Tugasnya ada 2 yang tadi. Ya. Kita lihat kelas Dayengat Super. Tugasnya ada 2. Nah, kita klik di. Kenapa ini nggak muncul? Karena kita kliknya jurnal. Ya, munculnya jurnal. Jadi jurnal letak di mana tugas-tugas para murid, para siswa, para mahasiswa berada di situ. Kita klik activities-nya atau tugasnya ada 2 ya. Oke, sekarang untuk guru saya kira cukup ya. Untuk guru saya kira cukup. Nah, misalnya sekarang kita ke siswa. Kita ulang lagi. Kalau kita klik siswa di sini ya. Di sini kita klik yes. Ya, lalu kita copy ini tadi. Kita copy. Nah, kita berikan ASBN DJSG ya. ASBN DJSG. Oke, kita minimize. Sekarang kita fokus ke siswa ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu perhatikan yang sebelah kanan. Ya, ini misalnya siswa ini. Siswa sedang mau bergabung. Langkah pertama adalah sebagai siswa. Sekali lagi, teman-teman, Bapak Ibu fokus pada sebelah kanan. Nah, langkah pertama, ini saya besarkan biar fokus ya. Langkah pertama adalah masuk ke Play Store terlebih dahulu. Nah, ini misalnya siswanya, muridnya, mahasiswanya baru belum punya ini ya, sisa ya. Di HP-nya. Oke. Lalu di Play Store dituliskan sisa class. Nah, itu sisa class diklik. Ya, sisa class diklik lalu diinstal. Nah, kali ini karena saya sudah menginstal, silakan teman-teman Bapak Ibu menginstal ya nanti ya. Setelah diinstal, maka akan muncul logo seperti permen ya, seperti pada bawah ini, permen ya. Oke, yang ini bawah, yang bawah. Yang sisa class ya. Oke. Kita buka. Nah, akan muncul pilihan I am a teacher, I am a student karena dia siswa atau mahasiswa atau peserta, maka klik I am a student. Kita klik. Nah, di sini diminta teks kode. Nah, teks kodenya yang mana? Yang tadi ya, yang tadi, yang ini nih, yang ini tadi ASBN, lalu diketik ASBN DJSG. Oke ya, kita ketik ASBN spasi, pakai spasi DJSG ya. Lalu klik go ya. Klik go. Nah, di sini karena siswanya baru mendaftar, maka klik sign in with Google. Kita klik sign in with Google. Biasanya diminta untuk memilih akun Gmail yang aktif. Ya, misalnya kita pilih akun Gmail salah satu lah ya.
Oke, yang belum pernah mendaftar biar langkahnya sama ya. Jadi yang pertama tadi kita mempraktekkan menjadi guru lewat laptop ya. Sekarang adalah siswa ya. Oke. Nah, di sini adalah kelas siswa kita yang sebelah kiri kita tutup dulu. Kita tampilkan, nih kita kecilkan dulu biar kelihatan semua. Nah, ini kelas siswa. Di jurnal belum ada karena siswa-siswa yang lain kan belum mengerjakan. Nah, kita klik sebagai siswa, kita klik activities ya. Klik activities. Nah, di situ ada 2 tugas langsung tuh ya. Tertulis metode cerita, di bawahnya waiting for response, berarti belum merespon. Nah, berarti mulai dari otak manusia, menjawab dulu, rangkuman tentang dasar otak manusia. Misalnya, sebagai siswa klik ADD, ya, yang warna hijau klik ADD untuk menjawab. Nah, di sini banyak pilihan, bisa dengan note, nah dari bawah ya, kiri bawah note, video, foto, drawing, ADD file, link, misalnya kita klik note ya. Kita klik note, jadi misalnya tentang otak manusia. Otak manusia sungguh dahsyat, luar biasa. Nah, misalnya ini dia sudah meringkas gitu ya. Oke, lalu diklik checklist hijau ya. Kita klik. Bisa juga ditambahkan ini mikrofon suara dari kita sebagai siswa ya. Itu mikrofon sebelah kiri bawah. Kita checklist hijau. Nah, ya. Jadi di sini kita sudah mengirimkan tugas, mengerjakan tugas. Kita kerjakan yang kedua. Caranya klik activities lagi. Klik activities lagi, tugas kedua belum dikerjakan. Misalnya ya, kita ngerjakan pakai note nih. Note lagi. Misalnya, sebentar, kita note misalnya. Berikut cerita saya. Misalnya saya mau merekam suara saya ya. Oke ya. Lalu checklist, klik mikrofon, ya sebagai siswa klik mikrofon, lalu biasanya klik izinkan. Jadi ceritanya adalah ada kucing naik pesawat, pesawat nabrak mobil, mobil angkut melon, melon dimakan badut, badutnya bawa balon. Nah, di sini kita bisa cek hasilnya ya. Setelah checklist hijau tadi kita centang. Jadi ceritanya adalah ada kucing naik pesawat, pesawat nabrak mobil, mobil. Ya, suaranya lucu ya. Oke. Ya, oke. Kita pause lalu kita checklist hijau ya. Berarti tugas kita sudah kita kirim dua-duanya sebagai siswa. Nah, sekarang kita beralih lagi ke guru. Kita lihat. Di sini ada nyala hijau, ya. Jadi ada pemberitahuan. Ada apa ini? Ada yang mengirim tugas apa ini? Ternyata ada 2 pemberitahuan di kelas Daya Ingat Super. Siapa yang mengirimkan tugas ya? Ini guru nih ceritanya nih. Nah, kelas Daya Ingat Super. Kita lihat. Ada 2 tugas. Nah, ini kita klik review ya. Kita lihat tugas yang dikirimkan oleh siswa kita. Sungguh menarik sekali aplikasi siswa ini untuk mengumpulkan tugas, memberikan tugas dan mengumpulkan tugas. Nah, ini ya. Tugas pertama, ini tugas kedua, ini pertama, oke.
Dibaca dulu, nanti tinggal kita approve ya, terima. Kita manusia luar biasa, kita approve dulu lah ya, approve dua-duanya. Langsung approve all ya. Kita terima tugasnya, sehingga di siswa nanti ada pemberitahuan bahwa tugasnya sudah diterima oleh pengajarnya. Oke ya. Nah, ini sudah kita klik activities lagi. Bisa juga kita komentarin itu ya. Satu respon. Nah, ini sudah ada satu respon. Nah, kalau pengen melihat responnya lagi, kita klik jurnal. Jurnal itu tempatnya tugas-tugas siswa sudah mengumpulkan ya. Kalau bagi siswa, tempat tugas-tugas yang dari guru dari awal sampai akhir ada di sana ya. Ini metode cerita. Oke. Nah, kita bisa komen di sini. Nah, kalau bagus ya kita like gitu ya. Atau komen ceritanya kurang apa gitu ya. Rangkumannya kurang banyak gitu misalnya ya. Tinggal kita klik komen dan kita tulis. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, contoh penggunakan aplikasi Seesaw. Sangat mudah sekali, simple. Sebagai guru, ya, ini tadi sebagai guru, terus yang sebelah kanan sebagai siswa. Kita lihat nih, sebagai siswa, ya. Oke. Nah, itu contoh penggunakan aplikasi Seesaw. Silakan dieksplor, dikulik ya, dipelajarin kembali menu-menu yang ada pada Seesaw ini. Selamat berlatih, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.